Selamat sudah siang ya. Selamat siang yang mungkin saat ini sedang melaksanakan ataupun ya pokoknya melaksanakan aktivitas apapun ya. Termasuk di dalamnya adalah kerja ya, ya. Oke, siang hari ini saya kembali live. Baru saja ya saya apa ya? Saya diajak berdiskusi bersama kawan-kawan dari Unsud ya. Dari Universitas Jenderal Sudirman, diskusi ilmiah mengenai kebudayaan dan politik. Ya tahu temanya seru sekali sih. Ngomongin soal budaya dan politik, hubungannya apa gitu ya? Hubungan antara kebudayaan dan politik, terutama ini nih di wilayah Pekalongan, baik itu kota maupun kabupaten. Ada hal-hal yang menarik tadi disinggung mengenai politik dan kebudayaan dan bagaimana kemudian eh, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita masyarakat yang berlaku di masyarakat ini sejauh mana punya atau sejauh mana memberikan sumbangan kepada cara pandang masyarakat terhadap pilihan-pilihan politik mereka. Nah, menarik ya, tapi saya tidak akan obrolkan di sini. Biarlah itu menjadi nanti akan menjadi salah satu bagian dari hasil penelitian yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan dari Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih sekali untuk kawan-kawan dari Universitas Jenderal Sudirman ya yang sudah memberikan kepercayaan dan kesempatan buat saya untuk berbicara dalam konteks yang lebih luas ya, dari sisi kebudayaan dan juga dari sisi politik dalam konteks yang lebih dalam ya, tidak sekadar pada peta kekuasaan dan lain sebagainya. Nah itu. Oke, siang ini apa ini yang paling asik untuk diobrolkan? Monggo, kalau teman-teman punya usulan boleh dong diusulin. Kalau punya pertanyaan boleh apa disampaikan di kotak komentar ya. Siapa tahu ya, siang ini kita mendapatkan sesuatu yang menarik untuk kita bahas bersama gitu. Nah, tapi melanjutkan yang kemarin, beberapa waktu lalu saya live ngomongin soal radio. Radio. Sejauh mana sih sebenarnya radio punya pengaruh bagi masyarakat? Nah, ini kayaknya pertanyaan seru. Oke, hari ini adalah atau sekarang ini boleh dibilang adalah era digital. Era ketika segala sesuatunya, informasi, transaksi bisnis, dan lain sebagainya dilakukan secara digital. Sehingga banyak orang yang mengatakan secara pesimis ya, radio telah mati, televisi telah mati. Bahkan saya menemukan satu buku yang menarik ditulis oleh J. Hillis Miller yang mengatakan bahwa sastra pun ikut mati. Begitukah? Saya kira sih enggak. Tapi lebih tepatnya dia beralih rupa ya, beralih rupa. Radio tetap hidup, televisi tetap hidup, tetapi beralih rupa mencoba masuk ke ruang-ruang yang sekarang ini kemudian tersedia. Ya kan? Dunia hari ini seolah-olah menjadi layar datar. Makanya ada peta dunia yang datar gitu ya. Tapi saya tidak akan membahas flat earth ataupun globe ya. Nah, itu bukan di wilayah saya. Saya lebih akan bicara dari sisi bagaimana sih radio hari ini. Radio hari ini tetap hidup,
dan akan hidup selamanya. Kenapa? Saya begitu yakin seperti itu. Nah, ini dia. Dunia digital ini tidak seperti dunia-dunia yang ada. Tidak seperti dunia-dunia zaman dulu, katakanlah radio. Radio ada beda dengan digital. Apa itu? Kalau digital, ini penguasanya hanya beberapa gelintir. Tapi radio, ini kan memanfaatkan gelombang. Ya. Nah, yang terpenting alat, bahkan alatnya sederhana, sangat simpel. Dan itu ketika kita membeli alatnya, bahkan bisa menciptakan alatnya, entah itu sebagai pemancar ataupun penerima gelombang itu, maka informasi pun bisa kita sebarluaskan melalui gelombang. Nah, digital dengan penguasaan aset yang hanya beberapa gelintir orang ini sangat memungkinkan menjadi arena permainan bagi beberapa gelintir orang. Oke. Nah, saya selalu membayangkan bahwa apabila ada situasi tertentu, ada situasi-situasi ketika dunia itu kemudian menjadi tidak baik-baik saja. Wah, sekarang ini dunia baik-baik saja nggak sih? Saya nggak begitu yakin dunia sedang baik-baik saja. Nah, pada kondisi yang darurat semacam itu dan gawat betul, media apa yang paling memungkinkan untuk disabotase? Oke, saya tidak akan memberikan jawaban itu secara gamblang, tapi Anda, saya yakin, punya jawaban itu. Lalu, media apa yang paling memungkinkan untuk bisa kita gunakan, untuk kita manfaatkan dalam kondisi yang paling darurat? Radio jawabannya. Nah, ingat bahwa perang dunia ketika pecah, baik itu perang, terutama perang dunia kedua ya, banyak temuan yang mengatakan bahwa kemenangan beberapa negara dalam perang dunia kedua ini pengaruh teknologi radio. Nah, persoalannya adalah itu dalam konteks fisik, peperangan ala fisik. Tapi persoalannya adalah ketika dalam konteks yang sekarang, apakah memungkinkan untuk terjadi seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Nah, maka sebenarnya saya masih meyakini ya, radio adalah jawaban bagi semua kebutuhan. Dan terlepas dari itu, siang ini saya ingin ngajak ngobrol teman-teman untuk membahas mengenai sejauh mana sih sebenarnya radio punya sumbangsih kepada masyarakat, terutama dalam penyebaran luasan, dalam penyebaran informasi terutama. Ini berbeda dengan media-media digital ataupun media-media nasional, media digital itu memberikan ruang yang sangat terbuka untuk informasi itu menyebar sampai ke pelosok dunia. Tapi radio itu punya coverage area. Radio dalam bentuk gelombang ya. Dalam yang dipancarluaskan melalui frekuensi gelombang gitu ya. Nah, itu punya coverage area. Nah, ini istimewanya radio. Apa? Artinya radio memiliki keterbatasan. Dan justru keterbatasan itulah yang membuat radio itu punya kekuatan. Nah, kekuatannya apa? Karena areanya sangat terbatas itu, maka informasi yang diolah dan disebarluaskan itu alangkah baiknya adalah informasi-informasi yang sifatnya sangat lokal. Kenapa seperti itu? Dan apa untungnya? Sementara hari ini orang berkata atau berpikir bahwa loh,
Dunia digital masa sih informasinya lokal, mbok yao, informasinya yang mendunia gitu dan lain sebagainya. Jangan salah. Orang membutuhkan informasi, orang itu jauh lebih butuh informasi yang sifatnya punya hubungan secara emosional, ya secara emosional dengan dirinya. Katakanlah misalkan gini, saya orang Pekalongan, kebetulan tinggal di daerah lain. Saya akan sangat membutuhkan informasi terkini tentang Pekalongan. Ada apa? Gitu. Sekalipun saya tinggal di kota lain. Lebih-lebih saya tinggal di Pekalongan. Akan sangat berarti informasi tentang kota Pekalongan. Media sosial, media apapun itu yang dalam rupa digital memang memberikan informasi-informasi semacam itu. Tetapi karena algoritma, persaingan algoritma dan lain sebagainya, informasi-informasi ini menjadi acak. Apa saja bisa masuk. Sehingga kita kadang-kala sulit memfilter. Nah, kita perlu melakukan filtrasi terhadap informasi-informasi itu. Radio, Anda tidak perlu melakukan filtrasi terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Tinggal radionya mengelola informasinya nih. Nah, informasi yang seperti apa? Nah, maka sangat penting sekali bagi pengelola radio untuk melakukan semacam investigasi ataupun penelusuran informasi yang jauh lebih kompleks ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa kekuatan radio ketika ada informasi, terutama radio-radio ini apabila sering melakukan atau membagikan informasi lokal, mereka akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan ketika dibutuhkan oleh masyarakat, maka apapun informasi atau peristiwa yang dihadapi oleh masyarakat, mereka akan selalu menghubungi radio. Baik itu lewat telepon maupun melalui WhatsApp atau yang lainnya, media-media komunikasi yang lainnya. Nah, ini adalah modal. Nah, tinggal bagaimana kemudian ketika ada pihak-pihak yang menghubungi ini, terutama pendengar ini, respon dari pengelola radio. Ini penting banget, respon. Apakah kita akan menghubungi orang yang memberikan informasi itu tadi, sembari kita mencari kebenaran faktual dari peristiwa itu, atau kita akan melewatinya. Kalau melewati, itu akan sangat disayangkan. Tapi kalau kemudian kita menghubungi orang yang memberikan informasi tersebut, ini akan sangat berarti. Paling tidak, itu akan memberikan dukungan, dan semakin banyak pendengar yang akan memberikan informasi secara sukarela kepada radio. Dan informasi-informasi dari masyarakat ini jangan dianggap remeh, sangat penting. Sekalipun katakanlah nih, kalau istilah kita ini hanya dari jari-jari atau dari telinga, dari mulut ke mulut gitu. Tapi paling tidak ketika kita menghubungi mereka, mereka akan merasa, oh ternyata ini akan menjadi mengedukasi masyarakat. Oh ternyata saya nggak boleh sembarangan ya kalau misalkan kasih informasi kepada radio, karena saya harus tahu betul, saya harus berada di situ dan saya harus benar-benar mengetahui informasi itu. Nah, jadi beda dengan media sosial. Kalau media sosial katakanlah misalkan kita bisa nge-share aja nih video. Kita bisa nge-share aja nih postingan dari orang, foto dan lain sebagainya dengan caption dan lain sebagainya. Tapi tanggung jawabnya mana? Nah, radio itu memberikan fungsi edukasi kepada masyarakat. Ketika Anda memberikan informasi kepada redaksi radio atau kantor studio radio, itu ada tanggung jawab secara moral dan etik bahwa apa yang saya sampaikan atau apa yang saya berikan informasinya kepada radio itu benar terjadi dan saya mengetahui. Kalau saya tidak mengetahui, maka ketika dihubungi
ya kan pasti akan mengatakan, loh ini kata saya dapatkan dari A B C D E. Nah, artinya di sini sebenarnya dengan cara pengelola radio menghubungi masyarakat ataupun warga yang memberikan informasi via telepon ataupun via yang lainnya, itu secara tidak langsung radio atau pengelola radio terutama memberikan edukasi tentang tanggung jawab seseorang terhadap informasi yang diberikan. Sehingga ini akan menyaring atau memberikan filtrasi terhadap informasi-informasi yang disinformasi, misinformasi, ataupun hoax. Sekalipun memang hal semacam itu juga mungkin bisa dilakukan oleh media-media alter yang ada di media sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau dihubungi langsung lewat telepon kan gimana rasanya gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya kecerdasan dari pengelola radio sangat menentukan. Kecerdasan dalam arti menangkap peluang semacam ini dan juga kecerdasan di dalam menyikapi setiap fenomena. Nah, itu radio. Gitu ya. Wah, ternyata seru juga. Radio. Makanya, kenapa saya masih bertahan di radio? Bukan apa-apa. Ya, boleh lah. Ada yang mengatakan bahwa, loh, teknologi udah jadul masih kamu pakai. Oke. Segala sesuatu yang jadul belum tentu dia ketinggalan. Banyak contoh kalau misalkan kita ngomong soal kejadulan. Buku. Oke. Buku dalam bentuk fisik, kertas. Ini jadul. Tapi kita lihat berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun karangan-karangan para ulama itu masih terbaca dalam bentuk buku-buku, dalam bentuk kertas-kertas, dalam bentuk manuskrip-manuskrip. Dan tradisi literasi di pondok pesantren itu saya respect banget. Kenapa? Luar biasa loh. Mereka tuh mengkaji satu manuskrip dengan penuh tekun. Dan ini yang tidak dimiliki oleh perguruan-perguruan tinggi. Tidak satu buku dibaca dengan tekun, dengan dikaji gitu ya. Mungkin karena banyaknya mata kuliah dan juga SKS yang harus terpenuhi. Tinggal sistemnya aja sih sebenarnya gimana caranya gitu. Makanya penguasaan terhadap satu kitab yang dilakukan oleh pondok pesantren ini luar biasa. Saya sangat respect. Saya bukan anak pesantren, tapi ketika saya mendengar kisah-kisah para santri, saya menjadi respect dan saya ngerasa ngiri banget. Kenapa ya dulu saya nggak nyantri gitu, nggak mondok gitu. Iri banget saya. Dan itu membuktikan bahwa teknologi yang masa lampau itu belum tentu ketinggalan zaman. Ya, dalam ukuran waktu barangkali ketinggalan zaman. Dalam ukuran yang lain, katakanlah kualitas berpikir, menuntun masyarakat untuk punya cara pandang dan cara berpikir, bisa jadi itu jauh lebih canggih dari apa yang kita hadapi hari ini. Contoh sederhana, zaman dulu gak ada yang namanya buku tulis. Sekolah itu pakai sabak. Sabak itu papan kecil, warnanya hitam. Terus kemudian itu dipinjamkan oleh sekolah kepada siswa-siswanya. Setiap kali pelajaran, siswa itu mencatat di situ dan itu nanti dihapus lagi. Tapi apa yang terjadi? Dengan latihan setiap hari
lewat sabak semacam itu. Daya ingat masyarakat pada waktu itu jauh lebih tajam. Mereka bisa menghafal, mereka bisa mengingat-ingat pelajaran apa yang sudah diberikan beberapa tahun yang lalu. Kita dengan teknologi yang sekarang ini super canggih, katakanlah seperti itu, menghafal 5 nomor handphone saja, kita susah. Memori kita sudah ditukar oleh memori yang terpatri di dalam HP. Ya kan? Nah, terus istimewanya apa? Duh, gitu ya. Jadi gitulah obrolan kita ngoceh saya siang hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan lain waktu saya akan sambung lagi di ngoceh from home NFH. Thank you, terima kasih, dan selamat siang, selamat beraktivitas, bahagia selamanya, berkah untuk Anda. See you, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.